tidak menjadi bagian di parlemen. PDIP menyatakan mendukung sepenuhnya Prabowo, nggak tahu Gibran disebut atau tidak, mestinya disebut Gibran. Mendukung Prabowo dan Gibran sekalipun per hari ini tidak ada kadernya yang jadi menteri. Begitupun dengan Nasdem. Saya kira sebagai sebuah support politik ke depan, semua kebijakan politik Prabowo dan Gibran tidak akan ada resistensi, tidak akan ada penolakan, tidak akan ada orang yang kemudian protes. Oleh karena itu, di tengah begitu banyak instrumen dan kekuatan politik berkumpul, diakumulasi oleh Prabowo, maka saatnya lah ke depan. Tak ada lagi cerita bahwa persoalan-persoalan yang kemudian belakangan ini sering kita dengar, itu tidak ada lagi terjadi di kita. Harapan terbesar kita, minimal, yang belum pernah dilakukan oleh dua presiden sebelumnya adalah kemandirian pangan. Penting Mas, ini tentu untuk mensuplai bagaimana makan bergizi gratis itu bisa tuntas dan setuntas-tuntasnya. Kalau makan gizi gratis ini bisa berjalan dengan efektif, bisa bekerja dengan cepat. Saya termasuk yang meyakini akan terjadi siklus ekonomi yang bergerak di tingkat lokal. Bisa bayangkan, ada 30-40 ribu titik makan gizi gratis di seluruh Indonesia. Setiap satu titik dapur itu butuh 5.000 orang atau sampai 20.000 orang. Itu kan secara tidak langsung kebutuhan dan gerak ekonomi kita itu akan mantap dan terorganisir dengan baik. Ini secara teori, ini keinginannya. Oleh karena itu, ketika kita punya menteri, wakil menteri, dukungan politik yang berlimpah, disitulah saya ingin mengatakan. Jadi ke depan tak ada cerita menteri ini tidak bisa mewujudkan semua keinginan Prabowo dan Gibran. Kalau tidak sanggup, saatnya untuk diganti. Saya kira banyak orang baik di negara ini bisa bekerja cepat, bisa mewujudkan semua misi. Saya kira di situ aja Bang, perdebatannya. Ya, langsung Bang Habib, apakah kemudian kita bisa memastikan 109 nama yang kemarin dilantik oleh Pak Prabowo ini bisa mewujudkan cita-cita Pak Prabowo untuk kemudian membuat Indonesia adil, makmur, sejahtera, tidak ada orang susah, tidak ada orang miskin? Itu gampang dijawab, tapi yang penting perlu saya sampaikan dulu ya adalah bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan pemfokusan ini merupakan penyerapan dan implementasi dari yang namanya aspirasi publik. Kami ya, saya 5 tahun di DPR, apa yang disampaikan dan diwujudkan sekarang, apa yang dievaluasi di dalam 5 tahun tersebut, misalnya terkait kementerian yang terlalu gemuk. Justru sebelum ini kementerian-kementerian terlalu gemuk. Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Orang tuh lupa HAM-nya. Orang tahu ya Kementerian Hukum. Selama 5 tahun hampir nggak pernah ada isu-isu HAM yang dibahas serius dalam setiap raker. Karena terlalu banyak fungsinya. Dan di situ ada mungkin 6 sampai 7 direktorat jenderal yang tidak ada relate satu sama lain. Misalnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Itu terkait pengesahan badan hukum, parpol, organisasi, PT, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jauh sekali itu. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Itu jauh sekali lagi. Apalagi Direktorat Jenderal HAM di ujung sana. Bahkan disebut pun jarang dalam setiap raker. Begitu juga Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Karakteristik persoalannya kurang lebih sama. Itu menjadi perbincangan, menjadi keluhan, menjadi evaluasi dalam setiap raker-raker di DPR, ya. Nah, karenanya ketika ya keluhan tersebut diakomodir, ya, ini bukan datang dari langit. Tadi ada juga di acara yang lain mengatakan partisipasi publiknya gimana? Lah ini hasil dari penyerapan partisipasi publik selama 5 tahun lebih, ya kan? Nah, kalau kita bicara orang per orang, ya sudah sangat paham kita bahwa itu adalah orang-orang yang matang di masing-masing bidang, orang yang punya pengalaman di bidang pengawasan. Kita sebut nama, misalnya Pak Yandri, ya, beliau sangat paham tupoksinya di komisi di DPR selama ini, karena kita kan di bidang pengawasan, kita tahu sekali sektor-sektor mana yang perlu diperbaiki. Begitu juga siapa lagi, Christina Aryani, kemudian siapa, Roro. Ya kan ya, itu orang-orang yang ngerti sekali karena di bidang pengawasan mereka sangat kritis dalam membedah persoalan mitra-mitranya di DPR. Giring Ganesa, Bang. Giring Ganesa. Ya kan dia paham sekali gitu loh persoalan-persoalan di bidang yang diberikan tugas kepada dia. Sehingga ya saya hakul yakin orang-orang tersebut bukan sekedar pasang nama, ya kan ya, tapi orang yang punya kapasitas untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Pak Prabowo. Jadi bukan semata akomodatif di awal saja, kita lihat cek ombak yang kerjanya benar lanjut. Brother,
kita ini cara berpikirnya harus kita tinggalkan cara berpikir yang terkotak-kotak. Ya kan ya, mengakomodir kita stigma sebagai cara berpikir yang jelek. Kita pertentangkan dengan cara berpikir kita ingin membangun kabinet yang kuat. Enggak begitu cara kita berbangsa dan bernegara. Ya. Dua-duanya bisa kita